Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawi. Jumpa kembali dengan Dharma Aji Channel. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Dharma Aji, untuk malam ini kita ingin mengklarifikasikan kenapa kita tidak membuat video. Namun sebelumnya saya ingin karena malam ini kita ditemani dengan rekan saya, Mas Hanung Nugroho, dan akan membantu saya untuk konten-konten yang keselanjutannya. Jadi memang selama ini kenapa kita Dharma Aji tidak membuat konten atau video-video, karena yang pertama yang kita sedang dalam kondisi pandemik ya. Jadi yang nomor satu adalah itu, karena seperti yang kita ketahui Dharma Aji ini membuat video tentunya tidak hanya di sekitar sini saja, karena kita harus keluar rumah, bahkan keluar kota juga, iya seperti itu. Maka dari itu kami cukup kesulitan untuk melakukan perjalanan-perjalanan itu. Dan yang kedua juga karena selama ini aktivitas kita juga cukup banyak, tentunya ini sangat tidak bisa membagi waktu lah, belum bisa ya. Yang ketiga juga kameramen saya ya, rekan-rekan saya juga masih muda yang butuh pengalaman atau mencari pekerjaan di luar daerah. Itu yang membuat kita Dharma Aji merasa kesulitan untuk menentukan kapan kita harus bertemu, berkumpul serta membuat video. Iya betul. Mudah-mudahan untuk keselanjutnya Dharma Aji akan insya Allah aktif membuat konten-konten yang kita sukakan untuk para subscriber Dharma Aji Channel. Jadi gini, saya enaknya nyebutnya Ki atau Mbah nih. Mbah juga boleh, udah kebiasaan Mbah ya. Saya seringnya kalau manggil Mbah, iya, Ki Dharma Aji itu saya manggilnya Mbah Dar. Saya anggap sebagai simbah saya, juga sebagai bapak saya yang pastinya. Ini cukup menarik Mbah. Kalau menurut saya itu tadi ketika Mbah Dar bilang karena kita dalam situasi pandemi, virus COVID ya Mbak ya, COVID-19 ya. Saya juga penasaran juga. Saya kan pernah kesini Mbak. Saya pernah lihat kayak apa ya, kitab primbon. Oh iya betul. Nah, saya pengen tanya ke Mbak Dar, kira-kira ada nggak sih Mbak hubungannya wabah ini, kalau di dalam Jawa mungkin ada istilah pagebluk. Nah, kira-kira itu sebenarnya ada nggak sih kalau di primbon itu? Di primbon itu tentunya ada ya, bahkan banyak lah kalau dibilang gitu. Kalau kita mau menelisik, menyingkap apa yang berada di primbon itu berkaitan dengan masalah pagebluk yang sedang mewabah, maksudnya wabah ini yang sedang begitu merajalela ya, bahkan sampai ke dunia ya. Itu tentunya ada. Jangankan untuk ke hal sebesar itu, untuk hal-hal sekecil apapun kita sebagai orang Jawa sudah leluhur kita tentunya sudah menuliskan dalam bentuk-bentuk kitab yang kita sebut dengan primbon itu. Kitab primbon ya. Betul. Kira nih. Saya juga penasaran nih. Kebetulan Mbak Dar. Iya, ini tadi primbonnya ya. Tadi emang sengaja saya ingin ingin sekali belajar memahami isi-isi dari tulisan-tulisan yang diwariskan untuk kita ya. Jadi memang banyak sekali di sini, mulai dari weton-weton kita, hal sekecil apapun, dalam membuat rumah, melaksanakan pernikahan. Nah itu yang cukup populer itu Mbak. Kalau kalau di media sosial kan kita sering ada guyonan lah, atau keresahan mungkin ya, bisa bilang keresahan. Cintaku terhalang oleh weton ya, gitu kan ya? Iya Mbak. Gitu kan kayak itu gurauan atau keresahan, kadang-kadang saya mikirnya kayak gitu. Nah kalau sudah sampai ke weton itu, sebenarnya weton itu jadi patokan banget atau enggak sih Mbak?
Kalau untuk orang Jawa yang masih memegang teguh dengan prinsip itu adalah nomor satu. Nomor satu adalah Hitungan weton. hitungan weton. Nah, ini misal Mbak. Hmm. Nah, ini agak keluar dari Pak Geblok ya Mbak. Misalkan nih, weton saya kliwon, seandainya ya. Nah, weton saya kliwon. Jangan situ dulu. Contohnya seperti ini ya, yang gampang lah ya. Yang gampang ini karena kalau Anda menanyakan itu nanti untuk konten-konten selanjutnya kurang menarik. Oke. Ini yang gampang aja lah Nah, untuk orang Jawa ya, untuk yang pernah saya dengar, bahkan ini sebagai penuturan dari mbah-mbah saya lah. Contohnya kalau hari kelahiran Sabtu dan Jumat, Jumat dan Sabtu itu sangat dilarang sekali. dilarang. Mm-mm. Oke, kayak misalkan saya pernah dengar juga Mbak, entah itu benar atau enggak. Misalkan nih rumahnya adep-adepan atau depan belakang itu Atau nyigar kupat ya. oh itu nyigar Oh, kupat. ada yang dari pojok sini ke sini. Itu juga nggak boleh. Boleh juga. Nggak bisa ya. Nah, Baik kiri, banyak yang seperti ini. Yang ini rumah, terus ini ada pekarangan orang, itu namanya gotong karang ya. Itu juga nggak boleh. Pokoknya banyak sekali untuk orang-orang Jawa. Walaupun terlepas dari gini, itu juga. itu nggak boleh atau itu hanya apa ya? Berarti peringatan boleh dilakukan tapi harus ada syaratnya atau memang benar-benar nggak boleh? Oh ya, benar sekali. Ini pertanyaan bagus. Emang sebenarnya itu sekedar peringatan. Walaupun hanya sekedar peringatan, itu kadang ada peringatan yang keras yang tidak boleh dilanggar, atau kita masih bisa melaksanakan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Itu juga bisa. Bisa, Mbak ya? Ada seperti itu. Jadi saya ngambil kesimpulan nih, Mas. Berarti primbon itu hanya warning ya, peringatan Betul. berdasarkan pengamatan leluhur kita. Iya, betul. Kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Dan itu terjadi bukan cuma satu kali, biasanya udah sering terjadi. Dan itu di situ terjadilah ilmu titen. Jadi karena sesuatu yang terjadi, pernikahan si A si B karena pengaruhnya ini, nanti yang itu seperti itu lagi. Nah, sampai berulang-ulang terjadi seperti itu, maka terbentuklah sebuah catatan. Menarik sekali ini, Mas. Bener, saya penasaran. Ini kira-kira kapan Mbak kita mau kupas primbon, Mbak? Dari hal-hal sehari-hari aja lah gitu. Betul. Karena untuk mengingat situasi saat ini ya, ini sudah mulai musim penghujan ya. Iya, ya. Kita tentunya ingin sekali memberikan hiburan-hiburan tentang sekitar primbon. Bahkan yang menarik tentang hewan ya, saya juga sempat buka sedikit sekilas ya, tentang ayam jago. Iya, ya. Itu kan cukup menarik juga bagi saya. Kenapa untuk mengadu ayam pun harus dihitung sedemikian rupa, berdasarkan warna kakinya, apesnya hari apa, itu juga ada di situ. Gini Mbak, kebetulan lingkungan saya itu lingkungan penghobi ayam. Nah, memang tetangga saya itu ada Mbak, orang tua dulu. Dan saya dulu juga sempat suka apa ya? Abaran lah bahasanya ya, olahraga lah ya. Gini, saya sering dikasih tahu iki dinone iki. Jadi kamu kalau mau abaran kowe ngetan ojo ngulon ya gitu. Itu emang benar ada. Benar, memang kadang kalau kita asal itu juga apes lah. Intinya keapesan itu datang. Benar. Aneh ya, memang ya, ada. Itulah orang-orang pendahulu kita ya, yang sangat kita hargai, emang begitu luar biasa, sampai hal sedetil itu pun masih diperhitungkan. Terus saya buka lagi di situ, karena kalau zaman dulu kan kita masih menggunakan sumur gali juga. Oh iya. Bahkan rumah saya masih loh Mbak. Nah, untuk sumur pun nanti kita posisi rumah menghadap kemana, sumur kita pun harus berada di mana. Karena di situ nanti ada imbasnya yang lain, ada imbasnya. Misalnya itu yang dicontohkan ini untuk mandi pandito di sebelah mana, mandinya ratu di sebelah mana, mandinya mayat di sebelah mana, itu sesuai dengan hadapan rumah dan posisi mana sumur kita. Nanti juga kalau memang dari saudara-saudara kita pengen mengetahui, nanti juga akan saya bahas di situ. Namun itu juga cuma sewaktu-waktu ya, kita juga tidak tiap hari hanya membahas ini. Bahas primbon ya Mbak? Iya, karena ini cuma mengisi waktu di saat kita hujan terhalang oleh cuaca. Dan sebenarnya gini Mas, selain untuk mengisi waktu itu
saya itu sebagai orang Jawa, saya lahir di Jawa dan mbah saya juga orang Jawa. Iya. Dan mungkin dengan Mbah Dar mengupas lagi tentang apa sih maksud dan tujuannya primbon itu, jadi mungkin bermanfaat untuk Iya. generasi-generasi seperti saya, Mbak, karena saya Betul. benar-benar nggak tahu. Misalkan saya juga pernah mau bikin zaman kecil itu kan, kalau kita sepak bola kan kita pakai bikin gawang itu kan pakai bambu ya, Mbak. Oh, Saya mau motong bambu aja nggak boleh, saya pernah ditegur, Mbak. pas harinya ya. Iya, waktu itu. saya juga bingung loh, kenapa Mas, saya cuma mau Ya, motong bambu memang aja. ada tradisi seperti itu. Jadi untuk bambu itu biasanya larangnya adalah pada hari Selasa dan hari Sabtu. Biasanya ada itu. Dan waktunya pagi atau sore gitu juga. Enggak, satu hari itu. Oh, hari itu aja. Yang saya pernah dengar itu. Itu imbasnya karena apa? Ternyata setelah saya detail bertanyakan, ternyata itu ada nanti dia tidak bertunas lagi seperti itu. Itu sebuah kepercayaan sajalah ya, kepercayaan bagi mereka yang sudah meniteni itu lagi kembali ya. Oke, Mbak. Nah, Jadi, berarti Anda teringat juga masa lalu ya iya, tentang bambu itu tentang bambu itu, Mbak. Ini cukup menarik juga ya, Mbak ya. Kalau Iya. berarti kalau primbon itu intinya pembahasannya itu mengenai kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari, dan tingkah laku ya, Mbak. tingkah laku, bahkan untuk menjaga kelestarian alam kita. Contohnya juga. seperti bambu tadi. Kalau kita menebang sembarangan, hari Selasa kita habiskan, tentunya kita tidak mempunyai bambu lagi nanti. Oke. Jadi mungkin gini ya, kesimpulannya untuk subscribernya Mbah Dar mungkin Dharma Aji Channel kita ya, asiknya bahas apa nih besok ini kita di Hmm. primbon ya, atau gimana, Mbak? Karena kita sedang ada wabah, ya kita mudah-mudahan sih cepat berlalu ya ini. Iya, amin. Jadi kita nanti kita pengen bahas tentang datangnya hari sakit. Hari sakit, datangnya hari sakit itu Pas untuk kita umum atau person ke diri Person, sendiri? satu pribadi, satu orang. Oh, jadi sakit yang menimpa salah satu orang. Oh, Jadi iya, nanti kita bukan ingin atau mendoakannya, tapi saat kita sakit itu pada hari apa? Nah, di situ nanti kita akan kupas di situ. Sakit itu karena apa? Ini menurut primbon yang kita pegang ini. Itu ada juga. Ada. Jadi memang ya kita sebagai tambah-tambah pengetahuan juga untuk menguri-uri budaya leluhur kita. Iya, Kita tetap mantap. menghargai hal seperti itu. Boleh percaya, boleh tidak, karena ini adalah hanya sebagai ilmu titen. Jadi segala sesuatunya adalah milik yang kuasa ya. Dasarnya tetap sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, Mbak ya. Betul. Jadi bukan kita memaksa untuk percaya dengan Betul. ini atau apa ya, ini dijadikan pedoman banget juga enggak. Jadi kita harus realistis ya, Mbak ya, menyesuaikan antara adat, budaya dan warisan agama leluhur. juga ya, Mbak. Agama nomor satu lah untuk pegangan kita ya. Itu adalah yang langsung berhubungan dengan Tuhan kita lah ya. Di malam inilah kita, bukan malam lagi ya, karena ini adalah 1:30 ya, sudah kita pagi ya. Tadi saya mau ke sini hujan bereda. Iya, betul sekali. Intinya saya ingin berbagi apa ya, kita sedang prihatin lah tentunya menghadapi wabah yang sangat merajalela ini, bahkan ke seluruh dunia pun kita prihatin. Ya, semoga kita semuanya diberi ketenangan, terutama adalah kunci utama kita adalah tenang dalam menghadapi masalah, termasuk menghadapi pandemi ini. Kita harus selalu tenang, berpikir positif, jangan stres lah istilahnya seperti itu ya. Dan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semoga selalu diberikan lindungannya dan memohon ampun segala dosa serta kesilapan kita. Kita mawas diri saja apa-apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kita selalu berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Dan video ini hanya untuk menjawab pertanyaan subscribernya. Iya, betul sekali. Mbah Dar ya, karena banyak yang nanya, ini Mbah Dar udah bubar atau apa, kok enggak gitu. Nah, jadi ini suatu penegasan kalau Dharma Aji Channel itu enggak bubar ya. Masih ada, masih berjalan, dan semoga untuk kedepannya Mbah Dar
bisa berbagi aktif mengenai kembali. pengalaman dan semuanya lah ya Mbak ya. untuk Oke, episode semuanya insya Allah ya. Oke. Doakan semoga tetap sehat, Amin amin tetap amin. semangat untuk berkarya. Jadi sepertinya kita ini ya intinya kita mengklarifikasikan lah ya bahwa Dharma Aji Channel masih tetap semangat dan masih tetap ada seperti itu. Oke, mohon maaf jika banyak tutur sapa yang kurang berkenan di hati saudara juga semuanya. Mohon maaf, kita berduanya manusia biasa yang tentunya mempunyai banyak keliruan dan kesalahan. Itu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawi.